kami nomornya itu sudah aman. terkait dengan pembimbingan kita Oke Pak Beni. 2 hari yang lalu ya. Oh, kemarin. Oh. Tapi ini kamu sudah konsultasi sama saya 2 kali ya. Pertama hari Rabu tanggal 8 Maret, kemudian yang kedua kemarin hari Senin tanggal 13 Maret. Nah, di sini saran perbaikan saya yang pertama kali ada 4 poin ya. Kemudian yang kedua ini, konsultasi kedua ini saya masih sarankan hal yang sama karena sebelumnya belum kamu ikuti saran saya yang pertama. Nah begini Rizky, saya suruh dulu munculkan dasolen dan dasain pada apa dasolennya di sini? Coba bisa ungkapkan dulu sama saya, uraikan secara singkat. Kalau masyarakat itu perkawinannya itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pencarian jodoh, kemudian lamaran, kemudian pernikahan. Nah biasanya tuh Pak, pada saat pelamaran itu seorang wanita sudah tidak bisa lagi menerima lamaran. Biasanya tuh bagaimana? Biasanya tuh seharusnya, ini kan kita bicara hukum adat kok. Seharusnya Pak, Seharusnya sudah tidak bisa lagi menerima lamaran dari orang lain atau apalagi sampai melakukan kawin lari. Nah di kasus yang saya angkat ini Pak, perempuan tersebut masih melakukan kawin lari Pak, yang jelas sekali melanggar kesenangan. lari dengan pria lain, kemudian dia kawin dengan pria yang Iya Pak. yang temaninya lari itu. Iya Pak. Itu dalam hukum adat, apa namanya, hukum adat di Buton tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke. Berarti itu menjadi normamu ya. Iya. Normamu adalah hukum adat kan. Jadi dasolnya kamu dasolnya sini adalah kamu gunakan perangkat hukum adat. Iya. Nah, hukum adat itu kan tidak tertulis ya. Iya Pak. Nah, kemudian apa dasarmu menyatakan bahwa seperti itu Dari tata cara perkawinan dalam hukum adatnya di Buton? dari observasi awal Pak. Observasi Nah, awal. karena sebelumnya saya sudah sempat menanyakan hal tersebut kepada. Loh, kalau observasi kok menanyakan? Wawancara. Iya Pak. Oh, observasi sekaligus wawancara. Berarti Anda sudah melakukan pra penelitian. Iya Pak, bisa Sudah. dibilang begitu, namun belum terlalu mendalam seperti itu. Hanya masih untuk membutuhkan kebutuhan latar belakang. Begitu. Iya. Hanya untuk dan tujuan hanya untuk melengkapi latar belakang masalahmu Iya. saja. Iya. Kamu mencari norma dalam hukum adat itu dalam perkawinan bagaimana. Iya. Nah, dalam norma itu sebagaimana tadi kamu jelaskan bahwa ya tidak boleh lagi perempuan yang sudah dilamar dipinang oleh pria lain dan dia sudah terima pinangan itu atau belum? Sudah menerima pinangan, maka dia tidak boleh lagi menerima laki-laki lain sebagai suaminya, apalagi sampai melakukan kawin, kawin lari. mengikat dengan pria lain baru kawin. Itu makna kawin lari ya. Pergi bersama-sama dengan pria lain, kemudian melakukan perkawinan Dengan tujuan melakukan perkawinan seperti itu. yang tujuan Karena melakukan perkawinan. Karena saat melakukan, tujuannya harus tercapai atau tidak? biasanya Pak, kalau di Buton sendiri bagi pasangan yang memutuskan seperti itu harus dikawinkan Pak, seperti itu. Harus diberikan. Jangan bicara masalah biasanya. Sebegini, apakah tujuan itu sudah menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum adat? Iya Pak. Kan tujuannya untuk kawin. Iya. Apakah baru tujuan walaupun tujuan belum tercapai tetap dianggap melanggar Iya Pak, melanggar. hukum adat? Begitu. Jadi kalau tujuannya tidak terlaksana tetap dia melanggar hukum adat. Itu sudah mengikat dengan laki-laki lain. Iya Pak. Begitu. Karena bagaimanapun wanita tersebut sudah melanggar aturan yang berlaku. Oke, sekarang begini, saya butuh pembuktian. Kan kemarin kan saya minta Anda untuk menungkang itu di dalam latar belakang masalah yang Anda tulis ini. Sekarang saya minta tolong dibuka di halaman berapa Anda tuangkan itu, di paragraf keberapa dari
terakhir. Dari halaman ini Pak. Halaman 5. Ini latar belakang kamu berapa halaman? Hanya sampai untuk seluruhnya Ya, hanya 7 halaman. 7 halaman. Kamu simpan di halaman 5. Iya Pak. Halaman 6 apa isinya? Nah, sebenarnya bersambung Pak. Oh, bersambung. Oh, ceritanya panjang ya. Bersambung. Oke, oke. Coba saya baca. Tadi kan Anda bilang ini sudah data ini kamu peroleh dari wawancara kan? Iya. Ya. Masuk nggak sih wawancara? Wawancara dengan siapa dia? Sama Pak Modi. Modi itu salah satu ketua adat di kampung. Salah satu ketua adat, jadi tokoh adat ya. Adat. Salah satu tokoh adat di kampung. Ya, yang berhubungan langsung dengan perkawinan hari ini. Begitu. Kok nggak ada sini? Ini perkawinan pada masyarakat Butong khususnya di desa Gumanano dikenal beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan adat perkawinan, yaitu pemilihan jodoh, pertunangan dan perkawinan. Berarti ini tiga proses ya, tiga tahapan ya. Ini wawancaranya mana ini? Jasrun Waode Siti. Ini bukan wawancara, tapi dalam kamu kutip di dalam apa ini? Saya sesuaikan Pak. Jadi wawancara saya sesuaikan dengan sumber. Boleh, wawancara itu kan salah satu sumber. Iya. Ini apa ini? Jasrun Waode Siti Hapsah. Dia dari apa ini? Ini jurnal atau apa ini? Dari jurnal. Jurnal. Judulnya Kasus Kawin Lari pada Masyarakat Munadi. Iya Pak. Mana nama judul? Oh, nama judulnya Laksmi ya. Iya. Nah, kemudian tadi hasil wawancara tadi di mana? Yang kamu bilang kamu sudah wawancara. Di sini Pak. Saya uraikan dalam Ini yang ini kalimatnya ini. Di desa Gumanano terdapat pasangan yang melakukan kawin lari yang kemudian ini kamu balik ini, harusnya ini kamu simpan di belakang ya. Jadi ceritakan dulu norma-norma dalam hukum adat itu yang menyatakan bahwa perempuan yang sudah bertunangan, yang sudah melalui tahapan tadi itu, tahapan pemilihan lalu tunangan ya, itu tidak boleh lagi menerima laki-laki lain sebagai suaminya apalagi kawin lari ya. Ini yang kamu sini belum kamu uraikan seperti itu. Jadi di antara supaya ini nampak bahwa ini ada sebuah masalah, maka antara das solen dan das seng kamu kasih kata hubung. Jadi dia dibuat dalam satu paragraf, itu maksud saya penguraiannya. Jadi uraikan das solen dan das sengnya dalam satu paragraf. Kemudian antara das solen dan das seng itu kamu berikan kata hubung seperti akan tetapi sedangkan ya, seperti itu ya. Ini sudah betul, tinggal cara menguraikan kalimat supaya pembaca lebih gampang mengetahui ini loh masalahnya. Ada pertentangan antara norma dan kenyataan. Normanya dalam hukum adat melarang, tapi kenyataannya masih ada yang melakukan ya, masih ada yang melanggar larangan tersebut. Itu nanya masalah ke tingkat 1 ya, bentukkan dengan norma ya. Kalau mau lebih tinggi lagi bentukkan dengan asas ya, kalau mau. Tapi ya karena kamu baru 1 terlalu tinggi mungkin susah, boleh dengan norma aja dulu ya. Yaitu saran saya seperti itu ya. Jadi setan dari sini sebenarnya oke. Taruh sini. Jadi uraikan dulu ini
Sudah pernah kena yang saya kasih begini dulu ini. Uraikan dulu. Ini kan kamu balik ini. Sebagaimana yang pernah terjadi di desa Gumanano, terdapat pasangan yang melakukan kawin lari. Ini kan dasenya. Harus saya uraikan dulu das solennya. Kemudian ya, uraikan dasenya. Dasenya. Oke. Ingat antara das solen dan dasein beri kata hubung. Oke? Baik, Pak. Itu ya. Ini karena berhubung kamu sudah bimbingan ini berkali-kali, ya saya asisi saja ya. Tapi ingat, dirubah pasti seperti itu ya. Baik. Hari apa hari ini? Hari Selasa. Tanggal 14 ya. 14. Maret 2023 ya. Jam berapa sekarang ini? Jam 16.00 lah. Ya. Kita dibimbing yang materi yang sama berkali-kali. Tidak apa-apa lah ya. Biar pengetahuan kamu lebih kuat lagi. Rubah seperti itu ya. Saya percaya kamu akan merubahnya. Sehingga saya ini ACC supaya nanti bisa ikut ujian minggu depan bisa ya. Belajar kita pendata kita. Iya. Nah, coba sama tes dulu kepada Tanta. Ini tentang perkawinan. Sama tes dulu. Bolehkah orang kawin sama jenis? Tidak boleh, Pak. Apa dasar hukumnya? Kamu bisa cari di dalam pengertian perkawinan. Itu bisa jadi dasar hukum. Ya, karena dalam pengertian perkawinan tidak mengenal perkawinan sama jenis. Masih ingat pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Perkawinan adalah hubungan Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai ya, suami istri. stop itu sudah. Itu bukti. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dia tidak bilang antara seorang pria dan seorang pria kan? Iya, Antara seorang pria dan seorang. iya. Berarti lawan jenis. Di Indonesia hanya dibolehkan kawin lawan jenis. Oke. Kalau kita cek dulu ya. Ini kemarin saya punya sudah lumayan bagus, hanya permasalahannya belum jelas. Paham saya? Coba tunjukkan sama saya mana, apakah sudah jelas permasalahannya? Kamu taruh di halaman mana? Penundaan pembayaran klaim asuransi pendidikan. Pertanyaannya dulu saya, bolehkah pembayaran klaim asuransi itu ditunda? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak bolehnya kamu ambil dari mana dasarnya? Ingat, ini perjanjian loh. Dari undang-undang Pak, sudah tertera di Undang-undang sudah begitu? Undang-undang nomor berapa? Ini? Undang-Undang nomor pasal 23 ayat 1 nomor 73 tahun 1192. Ini kamu tulis ya. Jadi ada larangan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Ini maksudnya ini sini ya. Perusahaan asuransi dilarang ya, dilarang memperlambat ya.
Ini bagi yang sudah memperlambat ini, bagi yang sudah ya, jadi konflik ini. Jadi perusahaan itu kalau memang nasabahnya mengalami seperti apa diperjanjikan, itu harus dicairkan. Ini maksudnya nih. Nah, sedangkan judul umum ini adalah penundaan. Oh ya, jelas ya. Larangan ini normanya. Kemudian bagaimana dalam faktanya? Faktanya bagaimana? Fakta yang di lapangan Iya. tidak ada Pak, tidak ada hukuman sampai sekarang masih. Faktanya tidak terjadi. Iya, tidak terjadi. Maksudnya terjadi hal yang tidak sama dengan ini. Iya. Artinya perusahaan bukan selalu ya. Perusahaan kamu teliti itu melakukan keterlambatan pembayaran klaim asuransi. Gitu. Nah, ini juga ini penulisanmu ini sudah betul, hanya tata cara penulisanmu ya. Perbaiki tata cara penulisan ini. Bukan penulisan yang saya maksud penulisan kalimat ini. Penyusunan kata tadi. Ya. Kalimat dasolen dan dasenya. Dan dasenya. Kita selalu berangkat dari dasen. Nah, dasen itu tidak terbentuk seketika, kita penulis yang membentuknya. Ya selalu saya katakan pada masa bimbingan saya bahwa dasen dan dasen itu dibuat dalam satu paragraf yang sama. Ya. Jadi caranya menguraikan dulu dasen ini, kamu cuma uraikan dasennya. Tapi pada halaman berikutnya yang kamu buat paragraf baru. Tidak boleh. Ya, ini disatukan. Makanya upayakan itu kalimat dasolenya sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Upayakan pula kalimat dasolenya juga sepadat dan sesingkat mungkin. Tidak usah bertele-tele. Supaya jangan terlihat jelek itu sunanya. Jangan sampai menguraikan dasolen dalam satu halaman. Masa dalam satu halaman tidak paragraf? Jelek kan? Paling banyak setengah halaman. Ya. Oke. Nah, itu aku perbaiki dulu, kemudian saya tanda tangan. Ini kamu 2 kali ya. Yang iri sama ini ya. Iya, Pak. Ini satu saya sisihkan belum yang iri ya. Hari apa ini? Selasa. Selasa. Besok Rabu kita ada acara lain. Tanggal 14 tah? Iya, Pak. 14 Maret 2023. Oke. Oke, sama yang di atas ya. Oke, Rizky sama siapa yang namanya nih? Sinta. Oh, Sinta. Iya, Pak. Sinta berapa? Sinta 2 apa Sinta 3? Nah, dosen itu disuruh nulis di Sinta itu. Oke, sampai ketemu minggu depan atau besok juga boleh ya. Iya, Pak. Pujian sampai nih. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Besok ya kalau bisa ya. Iya, Pak. Biar lebih cepat lebih baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.